Kali ini, kita akan membahas senapan mesin ringan dengan desain benar-benar baru, dan dengan sejumlah fitur yang tidak biasa. Serta memiliki magazen yang tidak biasa, yang terletak di atas laras. Fitur ini memungkinkan untuk membuat senjata sekompleks mungkin. Senapan mesin telah mendapat pengembangan, untuk bisa menembakkan peluru secara cepat, dan dalam jangkauan yang luas. Pihak perusahaan juga berinovasi menggunakan teknologi gas, untuk menggerakkan mesin dari senapan ini. Berikut, inilah senapan mesin ringan terbaik di dunia saat ini. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. Beretta PM12 Italia. Senjata ringan Beretta PM12 dikembangkan pada 1950-an, dan pertama kali terungkap pada tahun 1959. Huruf PM merupakan kepanjangan dari Pistola Mitragliatic, atau pistol mesin. Pada tahun 1961 senjata ini diadopsi oleh Angkatan Darat, pasukan khusus, dan pasukan penegak hukum Italia. Dengan standar modern, senjata ini sudah ketinggalan zaman, tetapi masih digunakan di Italia, dan beberapa negara lain. Sangat mungkin bahwa itu akan tetap beroperasi, selama bertahun-tahun yang akan datang. Senapan mesin ringan ini diproduksi di Belgia, Brasil, dan Indonesia. PM12 adalah senjata kompak, yang bisa digunakan oleh prajurit, serta awak kendaraan. Beretta PM12 memiliki konstruksi baja cor, dan receiver tubular. Kedua ujung receiver diblokir dengan crossbow. Senjata ini memiliki bagian yang bergerak minimal. Namun meskipun penampilannya yang sederhana, senapan mesin ringan ini benar-benar mahal untuk diproduksi. PM12 adalah senjata dioperasikan blowback, yang menembak dari sebuah open bolt, dan menggunakan amunisi parabellum 9x19 mm. Beretta PM12 terbukti menjadi senjata yang kuat, nyaman digunakan, dan akurat. Senjata itu sangat stabil ketika dioperasikan. Meskipun menurut standar modern, senapan mesin ringan ini terlalu berat. PM12 asli memiliki tombol pengaman, yang terletak di atas pegangan. Mode tembakan diubah antara semi-otomatis dan otomatis penuh, dengan menekan tombol lain, yang terletak di atas pegangan. Pengaturan semacam itu sangat tidak biasa. Ada juga pengaman pegangan otomatis, yang dilepaskan hanya ketika penembak memegang senjata. Secara keseluruhan senapan mesin ringan ini sangat aman digunakan. Senjata ini menggunakan magazin berkapasitas 20, 32, atau 40 putaran. PM12 asli memiliki stok logam lipat samping. Setelah dilipat, stok logam hanya sedikit menonjol dari senjatanya. Versi awal senjata ini juga tersedia dengan stok kayu, yang dapat dilepas dengan cepat. Senapan mesin ringan ini memiliki pegangan depan integral, yang meningkatkan stabilitas senjata selama menembak. Senapan mesin ringan ini memiliki sight besi sederhana. Kedua sight depan dan belakang memiliki dinding samping pelindung, yang melindungi dari kerusakan. Tampilan flip-up belakang memiliki pengaturan untuk 100 dan 200 meter. PM12 terbukti menjadi senjata yang sangat akurat pada jarak dekat. Pada jarak lebih dari 100 meter, senapan ini dapat lebih akurat dengan mode semi-otomatis. 7. Mag 10, Amerika Serikat. Senapan ringan Mag 10 dirancang oleh Gordon B. Ingram, seorang perancang senjata Amerika.
Dia mulai mengerjakan senjata kompak ini pada pertengahan 1960-an. Senapan ringan ini terutama ditujukan untuk operasi khusus, dan pasukan penegak hukum, serta tim keamanan VIP. Pada 1965, beberapa prototipe dibuat dan dievaluasi oleh Angkatan Darat Amerika, namun tidak diadopsi. Produksi dimulai pada tahun 1970 oleh Military Armament Corporation, MEC. Pada tahun 1976, MEC bangkrut, dan hak produksi untuk senjata ini dipindahkan ke RPB Industries Inc. Kemudian senapan mesin ringan ini juga diproduksi oleh beberapa perusahaan lain. Senapan mesin ringan ini diekspor ke Chili, Yugoslavia, dan beberapa negara Asia dan Amerika Selatan lainnya. Salinan senjata ini diproduksi di Jepang, Afrika Selatan, dan Taiwan. Hari ini MAX-10 tidak lagi menjadi senapan mesin ringan utama. Namun itu masih digunakan oleh sekitar 15 negara. Senapan mesin ringan ini telah dirancang untuk pertempuran jarak dekat dan membawanya dengan tersembunyi. Ini adalah senjata yang dioperasikan dengan blowback, yang menembak dari open bore, dengan memiliki beberapa fitur dari Uzi Israel. Ada dua model dasar MAX-10 atau M10 bilik untuk 1143, 45 ACP, dan 9x19 mm parabellum. Senjata ini sederhana dalam desain dan teknologi. Receiver-nya terbuat dari baja lembaran, dan hanya terdiri dari dua bagian yang disatukan oleh pin baja. Umumnya, MAX-10 adalah senjata yang dapat diandalkan. Senjata dapat diisi ulang dengan kedua tangan. Pegangan miring juga berfungsi sebagai pengaman, karena mengunci baut di posisi depan, ketika diputar 90 derajat ke samping. Ketika keamanan ini berfungsi, Anda tidak dapat melihat pemandangan depan, karena garis pandangnya terhalang. Tombol pengaman lain terletak di dalam trigger guard. Pemilih mode api terpisah terletak di atas trigger guard di sisi kiri penerima. Ini memiliki pengaturan untuk tembakan tunggal dan full auto. MAX-10 menggunakan magazin kotak, yang dimasukkan ke dalam pegangan senapan. Model 45 ACP dilengkapi dengan magazin 30 peluru, sementara model bilik untuk 9x19 mm menggunakan magazin 32 peluru. Senjata ini dapat ditembakkan dengan satu tangan, seperti menembakkan pistol. MAX-10 memiliki sight diopter, jenis sederhana yang tidak dapat disesuaikan. Jarak pandang diatur pada 100 meter. Padahal jangkauan tembak efektif terbatas sekitar 50-70 meter. Jadi senjata ini tidak memiliki jangkauan yang jauh, juga akurasinya tidak baik, karena tidak nyaman untuk memegang MAX-10 dengan kedua tangan. Namun pada jarak dekat, sangat bagus untuk menghamburkan peluru. Senapan mesin ringan ini dilengkapi dengan skup kawat baja teleskopik. Beberapa versinya dilengkapi dengan buttstocks kayu yang bisa dilepas. Senapan mesin ringan ini kompatibel dengan peredam suara. Karena laras pendek peluru MAX-10, meninggalkan senjata tanpa menghasilkan kecepatan moncong yang cukup untuk menyebabkan ledakan sonik. 8. Scorpion Evo 3, Republik Ceko. Scorpion Evo 3 adalah senapan mesin ringan yang dikembangkan Česká Zbrojovka. Senjata ini disebut Scorpion di Republik Ceko. Namun untuk seluruh dunia, dipasarkan sebagai Scorpion. Evo 3 menunjukkan bahwa itu adalah senjata generasi ketiga. Meskipun dalam hal desain, senjata ini tidak berhubungan dengan SAV-Z61 Scorpion asli. Senjata ini sebenarnya didasarkan pada prototipe senapan mesin ringan Luago, yang dikembangkan di Slovakia, sekitar tahun 2002. Desain Luago dijual ke perusahaan Česká Zbrojovka. Scorpion Evo 3 pertama kali dipublikasikan pada tahun 2009,
dan terutama ditujukan untuk pasukan penegak hukum. Senjata telah diadopsi oleh Angkatan Bersenjata dan Polisi Republik Ceko. Scorpion Evo 3 telah diekspor ke Argentina, Bolivia, Mesir, Indonesia, Malaysia, Malta, Panama, Paraguay, Filipina, Serbia, Thailand, Vietnam, dan mungkin beberapa negara lain. Scorpion Evo 3 adalah senapan mesin ringan yang kompak. Sangat cocok untuk membawa secara tersembunyi, dan untuk digunakan di dalam gedung, kendaraan, dan ruang sempit lainnya. Ini adalah senjata dioperasikan blowback, yang menembak dari closebow. Senjata ini adalah bilik untuk amunisi parabellum 9x19 mm. Ada juga versi bilik untuk amunisi 40S dan W, yang sangat populer sebagai peluru polisi di Amerika Serikat. Receiver dan banyak komponen lain dari senjata ini, terbuat dari bahan polimer, untuk menghemat berat. Pemilih mode tembakan ambidextrous, terletak di atas pegangan senapan dan ini memiliki pengaturan untuk aman, semi-otomatis, tembakan 3 peluru, dan full otomatis. Ada juga versi semi-otomatis. Senjata ini menggunakan magazin berkapasitas 20 atau 30 putaran. Magazin dapat dibuat dari plastik semi-transparan dan memungkinkan untuk melihat berapa banyak putaran masih tersisa di dalamnya. Tombol rilis magazin terletak di trigger guard. Dua magazin dapat dijepit bersama untuk reload yang lebih cepat. Scorpion Evo 3 memiliki stok lipat samping, dan memiliki desain teleskopik, dan dapat disesuaikan dengan panjang. Stok bisa dilepaskan sepenuhnya dari senjatanya. Senjata ini memiliki rail scope tipe Picatinny Type, dan dilengkapi dengan sight besi, yang dapat dilepas. Senjata ini dapat mount berbagai red dot sights. Jarak efektif senjata ini kemungkinan besar mencapai 100 meter. Meskipun diklaim bahwa rentang efektif tembakan dalam mode semi-otomatis hingga 250 meter. 3 rel aksesori dipasang pada foregrip. Senapan mesin ringan ini dapat dipasang berbagai aksesori taktis, seperti grip, senter taktis, atau pointer laser. Senapan mesin ringan ini juga dapat menggunakan peredam suara. 9. FNP 90 Belgia. P90 bukanlah senapan mesin ringan biasa. Senjata ini dikembangkan di Belgia oleh Fabrik Nationale (FN) pada akhir 1980-an dan menggunakan bilik untuk amunisi yang sepenuhnya baru dan dimaksudkan sebagai senjata pertahanan pribadi untuk pasukan non-garis depan, pengemudi kendaraan, tank, dan awak artileri. Saat diperkenalkan pada awal 1990-an, FNP 90 dianggap sebagai senjata generasi baru karena merupakan senjata pertahanan pribadi pertama, dan dalam hal dimensi, berat dan senjata, mengambil posisi tengah antara senapan mesin ringan dan senapan serbu. P90 sangat sukses, dan saat ini beroperasi dengan hampir 50 negara, di mana ia digunakan oleh pasukan militer dan penegakan hukum. FNP 90 adalah desain benar-benar baru, dengan sejumlah fitur yang tidak biasa. Senjata ini menggunakan operasi blowback, selamat fire weapon dengan bullpup liwet, dan tembakan dari closebow. Menggunakan bilik amunisi baru 5,7 x 28 mm. Dengan hidung peluru tajam, yang meningkatkan penetrasi, dibandingkan dengan putaran parabellum standar 9 x 19 mm, serta efektif terhadap pelindung tubuh, pada kisaran 100 meter, dan seterusnya. Hal ini menyerupai putaran standar NATO 5,56 x 45 mm. Akhirnya, P90 secara signifikan meningkatkan jangkauan dan penetrasi dibandingkan dengan senapan mesin ringan standar. FNP 90 memiliki ukuran dan berat minimal. Furniturnya terbuat dari polimer tahan benturan.
Senapan mesin ringan ini mudah digunakan dan dirawat, serta memiliki recoil rendah, dan dapat dengan mudah dikontrol dengan satu tangan. Karena ukurannya yang ringkas, jangkauan, penetrasi dan kapasitas magazin yang tinggi, FNP-90 sering digunakan untuk peran yang secara langsung berlawanan dengan peran aslinya. Senjata ini sering digunakan untuk peran ofensif pada jarak dekat. Terkadang digunakan sebagai senjata utama tim penyerang. FNP-90 sepenuhnya ambidextrous. Ini memiliki pegangan pengisian yang terletak di kedua sisi receiver. Tombol pengaman terletak di bawah pemicu. P90 memiliki magazin yang tidak biasa, yang terletak di atas laras. Fitur ini memungkinkan untuk membuat senjata sekompleks mungkin. Magazin terbuat dari polimer semi-transparan, dan memiliki 50 putaran. Ini adalah kapasitas yang mengesankan, untuk senapan mesin ringan. Senapan mesin ringan ini, hadir dengan sight integral tanpa pembesar. Cadangan pemandangan besi disediakan. P90 dapat berisi modul integral laser, yang mengarah ke pegangan depan. Ini mengirimkan sinar laser, baik yang terlihat atau inframerah. Senjata ini memiliki jangkauan efektif 150 sampai dengan 200 meter, dan dapat menembus helm standar US Army, pada kisaran 150 meter. FNP-90 SMG kompatibel dengan peredam, yang digunakan bersama dengan amunisi subsonik khusus. 10. FAMAE SAF Chile. SAF adalah senapan mesin ringan yang dikembangkan di Chili, oleh Fabricase Maestranzas del Ejército, atau FAMAE. FAMAE adalah pabrik senjata kecil milik negara. Produksi senjata ini dimulai pada tahun 1993, dan dalam pelayanan dengan pasukan bersenjata, dan pasukan penegak hukum Chili. Juga telah diekspor ke beberapa negara, termasuk Portugal. FAMAE SAF dimodelkan setelah senapan mesin ringan Jerman, Heckler dan Koch MP5, yang populer dan sangat sukses. Senjata ini didasarkan pada senapan serbu FAMAE SG540, yang merupakan versi lisensi yang diproduksi dari Swiss SIG SG540. Senapan serbu ini diproduksi oleh FAMAE pada tahun 1980-an, dan SAF dapat dilihat sebagai versi skala yang lebih kecil dan beresiko dari senapan serbu SG540. Ini adalah senjata yang dioperasikan blowback, yang ditembakkan dari bolt tertutup. Meskipun bolt berputar telah didesain ulang, diganti dengan baut blowback sederhana. Receiver atas dan bawah dihubungkan oleh dua pin baja, sama seperti pada senapan serbu M16. Senapan ringan ini dibingkai untuk amunisi parabellum 9x19 mm. Ada juga versi bilik untuk amunisi 40S dan W. Desain keseluruhan senjata ini terbukti berhasil. Pemilih mode tembakan, terletak di atas pegangan, dan mudah dioperasikan oleh jempol. Senjata memiliki pengaturan untuk aman, semi-otomatis, tembakan 3 peluru, dan otomatis penuh. Hanya versi semi-otomatis yang ditujukan untuk pelanggan sipil, dan pasukan penegak hukum. Senjata ini menggunakan magazin kapasitas 30 amunisi. Magazin terbuat dari baja atau polimer tembus cahaya. 2 atau lebih magazin dapat dijepit bersama, untuk reload yang lebih cepat. Senjata ini memiliki stok kawat lipat. Meskipun itu juga tersedia dengan boot stok polimer padat. FAMAE SAF hadir dengan sight besi sederhana. Post sight belakang disesuaikan untuk rentang. Versi yang lebih baru juga dilengkapi dengan rel jenis Picatinny. Jarak tembak efektif hingga 100 meter.